Baik. Kita ulangi malih. Sunnah rawatib ini terbagi dua, sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Perbedaannya apa? Kalau muakkad lebih ditekankan untuk dikerjakan karena Nabi selalu merutinkannya, tapi kalau yang ghairu muakkad, ghairu itu tidak ya. Muakkad tidak terlalu ditekankan. Artinya kadang-kadang Nabi alaihissalam itu meninggalkannya, tidak melaksanakan. Baik, kita awal dari muakkad, itu ada perbedaan seperti saya sampaikan tadi. Pendapat pertama mengatakan hanya 10 saja. Nanti kita sampaikan apa itu 10. Pendapat kedua 12, ada tambahan 2 rakaat. Nah, pendapat pertama yang mengatakan 10 rakaat itu berlandaskan pada hadisnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra dari Umar. Apanya Nabi ini, Pak? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, saudaranya Hafsah. Hafsah nikah sama Nabi. Ipar berarti ya. Jadi Abdullah bin Umar ini kan punya saudara Hafsah. Hafsah ini kan putrinya Umar, Abdullah bin Umar putranya Umar. Hafsah menikah dengan Nabi. Sehingga kedekatan Ibnu Umar dengan Nabi termasuk dekat sekali. Ya, dekat sekali karena ketika Rasulullah berada di rumahnya Hafsah, di situ juga kadang Ibnu Umar mampir ke situ melihat melihat Nabi alaihissalam atau berkunjung pada Nabi. Beliau mengatakan, hafidtu minan Nabi, saya menghafal benar dari Nabi SAW 10 rakaat. 10 rakaat. Benar belum menjabarkan. Rakaatain qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Sama kita itu, okay? 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Zuhur berarti 4 ya tadi. 2 sebelum. Kamu nggak boleh Setelahnya. ini sebulan lagi ya. Nggak boleh ma'ami sebelum sebulan lagi. Jadi saya tanya. Baik, ini peserta online ya. Baik, ngapunten. Terputus nih. Baik. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 4 nggih. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan lagi, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti. 2 rakaat setelah maghrib di mana? Di rumahnya. 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Sudah dapat pinten? 6. Kemudian 2 rakaat setelah Isya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya pinten? 10. Semuanya qabliyah kecuali nopo? Zuhur itu ada ba'diyahnya. Kemudian asar tidak ada di sini. Asar tidak ada gitu. Jadi hanya subuh, kita awal dari subuh. Subuh hanya qabliyah 2 rakaat. Zuhur 4 nggih, 6. Ya, ada qabliyah, ba'diyah. Kemudian nopo? Maghrib, Isya itu ba'diyah semuanya. Nah, itu yang dinukil atau yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu memegang hadis ini. Lebih menguatkan hadis ini bahwa Nabi SAW yang selalu dijaga beliau adalah 10 rakaat yang menjadi sunnah rawatib yang muakkad. Pendapat kedua ini juga pendapat yang sama-sama kuat. Kalau tadi dari Ibnu Umar ya, ipar dari Nabi. Sekarang dari istri Nabi langsung. Siapa? Aisyah. Ya, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sebagai tambahan dari hadis tadi, beliau mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi Ibnu Umar menyampaikan hanya 10 rakaat, yang di dalamnya 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, di sini Aisyah menambah, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, sehingga sebagian ulama lain mengatakan ada tambahan 2 rakaat sebelum zuhur menjadi 4. Menjadi 4. Nah, ini 2 pendapat yang paling populer di kalangan ulama dan dua-duanya ada landasan. Lalu bagaimana menggabungkan 2 hadis ini? Ya, para ulama juga ada beberapa metode. Metode pertama mengatakan ya kita tarjih namanya, kita tarjih dalam artian kita kuatkan yang mana? Imam Syafi'i tadi menguatkan hadis apa? Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar ini lebih sering bersama Nabi dibanding Aisyah. Loh, kok bisa? Karena Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi itu 9 hari hanya 1 kali. Karena Nabi kan istrinya 9 ya. Berarti oke, kan istrinya 9. Berarti Aisyah bersama Nabi hanya 9 kali 9 hari 1 kali ya. Dalam 1 bulan itu berarti 3 kali saja. Aisyah melihat Nabi di rumahnya. Logikanya kan ngoten ya, karena Nabi menggilir istri-istri beliau. Kecuali di tahun-tahun belakangan
itu salah satu istri beliau namanya Saudah, itu menghadiahkan harinya kepada Aisyah, sehingga dua kali di rumahnya Aisyah. Sedangkan Ibnu Umar ini tiap hari bersama Nabi ketika di masjid. Begitu pula ketika di rumahnya Hafsah, itu juga kadang Ibnu Umar mampir di rumahnya Hafsah, yaitu adiknya beliau atau saudari dari Ibnu Umar. Nah, sehingga itulah alasan Imam Syafi'i menguatkan hadis ini. Karena dianggap Ibnu Umar itu lebih sering membersamai Nabi dibanding Aisyah. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Maksudnya digabung, hadis tadi digabung. Penggabungannya bagaimana? Ini saya nukilkan di buku yang saya kirim. Keterangan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menyampaikan ketika menjelaskan hadis tadi di kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau menyampaikan bahwa perbedaan riwayat tadi itu menunjukkan kelonggaran. Kelonggaran itu maksudnya apa? Seseorang boleh mengamalkan yang 10, boleh pula mengamalkan yang 12, dan dua-duanya insya Allah masuk sunnah dari Nabi SAW. Dan beliau menyampaikan bahwa sunnah rawatib yang muakkad itu punya batas minimal, punya batas maksimal atau paling sempurna. Batas minimal itu 10 tadi nih, 10. Itu batas minimal yang sempurna 10. Kemudian batas maksimalnya 12. Bagi yang memiliki kelonggaran bisa mengamalkan yang 12, namun bagi yang tidak berarti yang zuhur tadi nih. Zuhur kalau ada kelonggaran waktu bisa mengamalkan 4. Kalau misalkan iqomahnya agak lama. Tapi kalau iqomahnya mungkin cepat, ya bisa mengamalkan yang 2. Oke, jadi 10 rakaat itu sebisa mungkin dalam tiap hari kita jaga. Karena Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak safar atau dalam posisi mukim. Dan di antara keutamaannya juga ya, keutamaan mendirikan sholat rawatib ini, sebagaimana disampaikan oleh Ummu Habibah, ini juga di antara istri Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan satu hari, sintai asyrata raka'atan, yang mendirikan 12 rakaat dalam satu hari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau satu hari kita melaksanakan sholat 12 rakaat, baik itu yang muakkad ataupun yang tidak muakkad, intinya 12 rakaat sholat sunnah. Kalau dihitung pokoknya 12. Okay. Itu Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Nah, kita punya satu kafling rumah tiap hari. Okay. Kalau kita tiap hari sholat 12 rakaat, berarti nanti Masya Allah kita punya banyak rumah di sana, guys. Jadi punya perumahan gitu ya, Masya Allah. Itu diantara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang ghairu muakkad. Ini berarti selainnya, gitu. Selainnya apa saja itu? Yang pertama 2 rakaat setelah zuhur. Kan zuhur itu kan tadi 2 rakaat setelah zuhur, gitu. Itu ditambah 2 rakaat lagi. Berarti 4 totalnya. Yang 2 rakaat itu muakkad, 2 rakaat lagi itu ghairu muakkad. Jadi zuhur itu 4 maksimal. Kalau ba'da zuhur, gitu. Pada zuhur kalau ingin menambah itu 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat lagi. Lebih utama dilaksanakan secara terpisah. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh disambung, tapi yang lebih afdol itu dipisah. Karena ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh disambung, ya. Jadi dipisah 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar itu juga keutamaannya besar. Nabi SAW pernah menyampaikan barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar itu akan diharamkan dari neraka. Di antara keutamaannya 4 rakaat sebelum asar. Tapi kalau tidak bisa melaksanakan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Itu juga sunnah. 2 rakaat sebelum isya. Yang tidak ada berarti apa? 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat setelah asar. Maksudnya tidak ada rawatibnya. Baik itu yang muakkad ataupun muakkad. Kenapa tidak ada? Karena ada larangan. Ada larangan dari Nabi, tidak boleh seseorang itu sholat 2 rakaat. Sholat setelah asar ataupun sholat setelah subuh. Kecuali kalau itu sholat yang ada sebabnya. Seperti mengkodok. Ini saya sampaikan sebagai tambahan faidah. Boleh mengkodok sholat rawatib jika itu tertinggal. Maksudnya ketika kita misalkan tidak bisa sholat 2 rakaat sebelum fajar karena
nopo misalkan bangunnya agak telat, ketika ke masjid sudah iqamah. Kita kan tidak bisa nopo sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar. Maka boleh dikodok setelah subuh. Boleh dikodok setelah subuh. Tapi lebih utama di rumah. Takutnya nopo nanti ada orang yang ini sholat apa lagi nih. Takutnya dianggap nopo, dianggap gak sah sholatnya. Enggak, aliran apa sholat 2 rakaat setelah subuh. Oleh karena itu, kalau ingin mengkodok bagusnya di rumah. Dan itu boleh agar mendapatkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Begitu pula ketika duhur, misalkan duhur, tidak bisa sholat sebelum duhur, maka bisa dikodok setelah duhur. Okay? Bisa dikodok setelah duhur. Bahkan bisa dikodok setelah asar atau ketika sebelum asar. Ya bisa dikodok. Tapi apakah boleh digabung niatnya? Misalkan kita 2 rakaat sebelum duhur ketinggalan, kita laksanakan setelah duhur. Boleh nggak digabung? 2 rakaat sebelum duhur secara kodok sama 2 rakaat setelah duhur. Boleh nombotan? Boleh nombotan? Boten asal, nggak ada boleh nggak? Karena ini termasuk 2 rakaat yang memiliki keutamaan tersendiri. Atau dalam bahasa fikihnya itu maksudah. Sholat sunnah memang dimaksudkan. Ada perintah secara khusus. Ngoten nggih. Napa? Sholat 2 rakaat sebelum zuhur tidak boleh digabung dengan ba'diyah. Jadi niatnya beda-beda. Qobliyah dulu secara qadha, baru ba'diyah secara qadha. Baik. Namun apakah qadha ini disyaratkan memiliki kebiasaan? Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Qadha ini bagi orang yang memang sudah punya kebiasaan. Walaupun kebiasaan ini tidak selalu. Maksudnya kadang-kadang melaksanakan. Tapi kalau nggak pernah melaksanakan sama sekali di qadha, ini sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan untuk mengqadha. Jadi mengqadha ini memang punya kebiasaan untuk melaksanakan rawatib tersebut, baik itu yang tadi qobliyah subuh atau qobliyah zuhur ataupun sholat sunnah rawatib yang lain. Oke. Kemudian syarat kedua, orang tersebut nggak menyengaja untuk nggak melakukan di awal waktu. Misalkan menyengaja untuk nggak qobliyah di sebelum subuh, maka tidak disunahkan untuk mengqadha setelah subuh karena dia menyengaja. Beda kalau misalkan tadi dia terlalu lama di kamar mandi misalkan, mandi ataupun buang air besar, buang air kecil, hingga dia nggak punya waktu untuk qobliyah subuh. Apalagi qobliyah subuh atau iqomah, jeda iqomah di beberapa masjid itu atau kebanyakan masjid itu ringkas sekali ya. Di Masjid Baitur Rahim ini pinter Pak. Itu Baitur Rahman. 100 menit ya. Itu ringkas ya sebenarnya. Sebagian masjid itu ada yang sampai 20 menit atau 25 menit. Seperti di Haramain itu 30 menitan 30 menitan. Masya Allah. Banyak sekali waktunya. Dan itu nanti juga kita bisa mempraktekkan salah satu sunnah di antara sunnah setelah sholat sunnah subuh. Nanti akan kita sebut. Itu tadi jumlah sunnah rawatib itu ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat tadi karena memang ada 2 riwayat yang seakan-akan bertentangan, dan tadi sudah kita jelaskan metode para ulama dalam menggabungkan hadis tadi bahwa dua-duanya itu bisa diamalkan, dan lebih utama kita mengamalkan yang 12 agar mendapatkan keutamaan hadis Ummu Habibah tadi, bahwasanya siapa yang sholat 12 rakaat dalam satu hari maka dia akan dibangunkan setiap harinya satu rumah di surga. Masya Allah. Oke. Dan di sana nggak ada kontrakan karena Masya Allah setiap orang yang paling terakhir masuk surga itu dapat rumah yang luasnya itu sangat luas sekali. Itu orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir kali keluar dari neraka, terakhir kali keluar dari neraka, terakhir kali masuk surga. Itu mendapatkan istana yang dimiliki oleh orang terkaya di dunia, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Itu orang terakhir masuk surga. Apalagi orang yang pertama atau pertengahan, yang semoga kita semua digolongkan sebagai penghuni surga insya Allah. Baik, dan itu yang mungkin menjadi motivasi bagi kita kalau di rumah atau kalau di dunia kita mungkin masih kontrak rumahnya, masih mungkin tidak punya rumah dan semisalnya. Kalau kita punya keimanan, kita punya keyakinan, kita ya bahkan punya motivasi itu, bahwa nanti di surga insya Allah akan memberikan saya rumah, akan memberikan rumah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Nabi juga tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Baik, kemudian tentang sholat rawatib, ini lebih utama mana, di rumah atau di musola?
Kira-kira di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Oke. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Baik, di rumah, oke. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah apapun ini, kecuali yang sholat sunnah itu yang memang disyariatkan di masjid, seperti sholat tarawih, sholat witir ketika Ramadan, itu memang sunnahnya di masjid, atau sholat id, sholat khusuf, sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, memang itu disunahkan di masjid. Tapi kalau sunnah serawatib tadi, qobliyah badiyah, itu sunnahnya di rumah. Saya sampaikan 2 riwayat dari Sahih Muslim ya, Sahih seluruhnya. Riwayat pertama, Nabi menyampaikan, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiba min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan salat di masjid, yakni salat fardu, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari salatnya. Maksudnya dikasih bagian di rumah itu untuk pelaksanaan salat. Yakni salat sunnah. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya. Allah akan menurunkan keberkahan di rumahnya ketika dia merutinkan sholat sunnah di rumahnya. Allah akan turunkan kebaikan dan keberkahan, dan setan itu juga akan lari, tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya dirutinkan zikir ataupun sholat sunnah. Bahkan di hadis lain Nabi SAW menyampaikan, "Fala tattakhiduha qubura." Ya, lakukanlah sholat sunnah di rumah, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, karena kuburan itu kan ya nggak dilakukan sholat di sana ya. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak pernah dilakukan sholat ataupun zikir dan semisalnya. Ini juga sebagai landasan atau dalil bahwa sholat di kuburan itu tidak disyariatkan. Ya, difahami dari hadis tadi, sholat di kuburan bukan sholat di kuburan, maksudnya ya pekuburan ya. Sholat di sana itu tidak disyariatkan. Karena ada hadis tadi, "Fala tattakhiduha qubura." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan itu berarti bukan untuk dijadikan sebagai tempat sholat dan semisalnya. Itu diantara pendalilan sebagian ulama. Kemudian dalil kedua, ini juga dari Sahih Muslim, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Sholatlah wahai manusia di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi lal maktubatah. Karena sebaik-baik sholat itu adalah yang dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu. Karena sholat fardu lebih utama itu dilakukan di masjid dan berjamaah. Di masjid dan berjamaah, karena itu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Tidak pernah sholat fardu itu di rumah ya, kecuali kalau ada udzur seperti sakit, hujan dan semisal, itu memang sunahnya bahkan di rumah kalau ada hujan. Kalau ada hujan deras yang kita nggak bisa pergi ke masjid, itu bahkan sunahnya di rumah. Oleh karena itu di antara lafal yang menjadi bukan bagian dari azan sebenarnya, tapi disunahkan untuk dilafalkan ketika hujan deras atau badai atau ada bencana dan semisalnya, itu muadzin disunahkan untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, atau sallu fi buyutikum dan semisal. Setelah la ilaha illallah di lafal terakhir. Maksudnya apa? Salatlah di rumah kalian. Salatlah di rumah kalian. Apalagi di zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi ketika hujan ya becek semuanya, karena tidak ada alasnya hanya pelepah kurma, kemudian juga tanah, masih beralas tanah. Ini terkait 2 hadis ya yang kita sampaikan terkait sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Tapi kalau dilakukan di masjid juga tetap mendapatkan keutamaan sholat sunnah tersebut. Hanya kalau dilakukan di rumah itu mendapatkan keutamaan plus. Mendapatkan keutamaan plus. Di antara keutamaan atau faidah kita sholat sunnah di rumah, itu salah satunya adalah lebih membuat seseorang lebih ikhlas. Ya. Lebih ikhlas dan terhindar dari riya. Karena tidak ada yang melihat, atau yang melihat hanya keluarga saja. Tapi kalau di masjid dan misalnya itu kan dilihat banyak orang ya, sehingga lebih menjaga untuk bisa ikhlas dan terhindar dari riya. Tapi bukan berarti kalau di rumah kita malah menyebut-nyebut atau membangga-banggakan, wah aku tadi sholat di rumah. Itu juga jangan sampai juga, takutnya malah terjatuh di sum'ah. Sum'ah itu menyebutkan amalan agar didengar orang lain. Ditanya, kamu kok nggak sholat? Aku selalu sholat di rumah. Okay. Tapi sekali lagi, yang paling utama sholat di rumah, karena itu lebih terhindar dari riya dan semisalnya. Maaf Ustaz. Oke, bagaimana? Itu hadis yang 12 rakaat itu saya pernah mendengar man sholat duha
Isna asyara banawa fil jannah itu apa? Terkait sholat duha atau itu ya? Rawatib itu ya? Iya. Kalau di riwayat Ummu Habibah yang kita nukil tadi, itu di Sahih Muslim ya. Nah, itu tidak menyebutkan itu sholat apa. Tidak menyebutkan itu sholat apa. Sehingga para ulama mengatakan 12 rakaat itu secara umum sholat apapun. Baik itu yang rawatib tadi, ataupun sholat duha, ataupun sholat yang lainnya. Sholat malam dan semisalnya. Namun di riwayat lain, itu beda riwayat. Beda riwayat. Jadi bukan dalam satu riwayat, itu riwayat lain. Di riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi itu menyebutkan 12 rakaat tadi itu adalah rawatib. 12 rakaat itu rawatib. Tadi tidak saya nukil riwayat tersebut, karena itu ada di kitab. Demikian. Muslim tadi itu tidak terangan sholat apa 12 tadi. Sehingga sebagian ulama mengatakan 12 itu umum, baik itu sholat rawatib ataupun ditambah sholat duha. Kan kadang kita sholat duha misalkan 2 rakaat, 4 rakaat gitu, itu sudah masuk hitungan. Dan boleh jadi kalau itu dihitung juga kita lebih dari 12 ya sholatnya, karena di situ ada sholat duha, kadang ada sholat tahiyatul masjid dan lainnya. Demikian. Baik. Kita kembali lagi di antara faedah sholat di rumah tadi menghindarkan dari riya dan semisal. Kemudian sebab datangnya keberkahan dari rumah atau di rumah. Karena tadi Nabi alaihissalam menyampaikan fa innallaha ja'ilun fi baiti min sholati khair. Allah akan menjadikan keberkahan atau kebaikan ketika seseorang itu menjadikan rumahnya sebagai tempat sholat. Dan faedah terakhir itu sebagai sarana pengajaran bagi anak-anak, ya, pengajaran bagi anak-anak dan istri-istri. Kita sholat di rumah, anak kita melihat bagaimana tata cara sholat, okay? Sehingga apa, kita nggak perlu bawa anak kita yang masih kecil ke masjid. Anak yang masih kecil, okay? Maksudnya belum mencapai usia mumayyiz yang belum bisa diberitahu. Itu diantara hikmahnya. Ya, karena ketika di masjid bisa jadi mereka malah mereka mengganggu jamaah yang lainnya, dan kita yang berdosa ketika mereka mengganggu jamaah yang lain. Kecuali kalau mereka memang sudah tamyiz, dalam artian sudah bisa diberitahu umur 8-9 tahun, itu kan memang sudah diperintahkan untuk sholat. Tapi kalau masih umur 5 tahun, 4 tahun, itu tidak dianjurkan untuk dibawa ke masjid. Ya, di rumah kita sholat sunnah tadi agar mereka belajar melihat bagaimana sholat di kita. Demikian. Baik, nah kita akan jelaskan sekarang sholat sunnah fajar. Nah, kalau tadi kan kita jelaskan secara umum, guys. Karena sebenarnya pembahasan kita ini terkait sholat sunnah fajar. Karena kan masuk waktu fajar, di antara sholat sunnah rawatib yang pertama dilakukan adalah sholat sunnah fajar. Tapi tadi sebagai pembukaan saja tentang sholat sunnah rawatib. Baik, sholat sunnah fajar atau kita kenal dengan sholat qobliyah subuh ya. Sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh yang dilakukan sebelum subuh. Kita awali dari keutamaannya. Keutamaannya, ini insya Allah kita sering mendengar hadis ini. Hadis riwayat Muslim, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya dengan berbagai macam ya gemerlapnya itu lebih utama 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang sebelum subuh. Ya, pernah ada poster itu orang paling kaya sedunia ya dijajarkan. Yang paling nomor 1 siapa? Orang yang tiap hari sholat 2 rakaat sebelum subuh ya, karena punya dunia dan seisinya. Ya. Tapi ini sebagai perbandingan yang sifatnya sebenarnya jauh sekali ya, karena Allah membandingkan akhirat dengan dunia. Sebenarnya nggak ada nilainya sama sekali dunia itu. Dunia itu kan sebagaimana diibaratkan oleh Nabi itu seperti apa? Janahu ba'udah, seperti sayap nyamuk yang itu sangat ringan dan bisa cepat hilang. Tapi ini Nabi membandingkan dunia dengan akhirat. Ya itu tidak ada bandingannya sebenarnya. Tapi ini sebagai motivasi saja. Sebagai motivasi bahwa orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu hakikatnya telah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaan khusus ya. Nah, ini sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya yang merupakan kefarduan. Ini sholat sunnahnya saja keutamanya demikian, apalagi sholat fardunya. Kemudian di antara keutamaannya juga Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkan sekalipun, bahkan ketika beliau safar atau bepergian. Sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr.
Nabi itu tidak pernah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah, melainkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Ini menunjukkan bahwa Nabi selalu menjaganya, baik itu dalam safar ataupun non safar. Sehingga kalau kita safar, itu yang sebisa mungkin tidak kita tinggalkan adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat sunnah witir, walaupun 1 rakaat, itu juga tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi itu 2 rakaat, 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan, baik itu ketika safar ataupun tidak safar, yakni sholat witir dan sholat sunnah sebelum subuh. Baik, itu tadi 2 keutamaan yang kita sampaikan, lebih baik dari dunia dan seisinya, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Kemudian di antara kekhususan sholat sunnah fajar, tadi keutamaannya nih, di antara kesunahan atau kekhususan sholat sunnah fajar itu adalah kita disunahkan untuk meringankan pelaksanaan 2 rakaat sebelum fajar. Disunahkan untuk apa? Meringankannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah juga ketika menyampaikan sholatnya Nabi itu melaksanakan 2 rakaat yang ringan. Rakaataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salati subuh. Nabi sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah sebelum subuh. Sunahnya diringankan. Oleh karena itu, di antara surat yang disunahkan untuk dibaca di dalamnya itu adalah benar, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi nggak disunahkan membaca yang lebih panjang dari itu. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sunahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Kafirun rakaat kedua Al-Ikhlas. Disunahkan untuk merutinkan itu karena memang ada riwayatnya. Bisa juga kita membaca, ini ada riwayat lain nih, dan itu bisa sesekali kita amalkan, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Maksudnya apa? Bukan seluruhnya, nggih. Tapi Al-Baqarah ayat 136. Al-Baqarah ayat 136. Yang awalnya itu intinya juz 1 halaman terakhir. Juz 1 halaman terakhir. Jadi nanti dibuka juz 1 halaman terakhir. Ayat kedua dari atas. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim dan seterusnya. Agak panjang memang ya. Agak panjang, tapi tidak panjang-panjang sekali karena hanya 1 ayat. Al-Baqarah ayat 136. Ya, nanti bisa dibuka ya. Di Al-Baqarah 136 itu tentang tauhid juga. Tentang tauhid. Kemudian juga rakaat kedua, tadi rakaat pertama nggih. Al-Baqarah ayat 136. Kemudian rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64 yang awalannya qul ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bih sampai akhir ayat. Ya, itu juga sekitar 2 baris ayatnya, sekitar 2 baris. Pendek ya. Nanti monggo bisa dihafal sesekali agar kita bisa mempraktekkan ini. Nggih. Agar kita termasuk ya ahli sunnah ya, yang mengamalkan sunnah Nabi. Walaupun itu hanya 1 kali seumur hidup. Yang penting pernah mencicipi amalan tersebut ya. Iya, pernah mencicipinya. Dan di antara hikmahnya ini di antara Ibnu Qayyim menyampaikan perkara ini tentang hikmah kenapa ketika sunnah fajar itu sunnahnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ketika menutup hari, ini kan awal hari ya, awal hari kita membuka sholat itu dengan sholat sunnah fajar. Ketika menutup hari dengan sholat sunnah witir, kita juga disunahkan membaca Sabbihis, Qul ya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Oke. Kira-kira apa korelasinya ini, Pak? Membuka hari dengan 2 surat tadi, menutup hari dengan 2 surat tadi. Ada yang bisa menyampaikan nggak kira-kira korelasinya apa ini? Enggak leres tentang tauhid. Nabi seakan-akan ingin menyampaikan bahwa awal hari itu dimulai dengan apa? Mentauhidkan Allah dengan membaca 2 surat tadi, karena 2 surat tadi itu intinya tauhid. Al-Kafirun itu tauhid, kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Kalau Al-Ikhlas kita mengikrarkan diri, kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Maha Esa, Allah di tempat bergantung dan seterusnya. Itu tentang tauhid juga. Dan ketika menutup hari dengan sholat witir, kan sholat witir itu sunnahnya adalah ketika akhir sholat di malam hari itu kan witir. Ya. Itu juga dengan 2 surat tadi. Itu sebagai isyarat untuk menjaga tauhid. Itu bisa sambil kita renungkan, ya, Masya Allah. Di antara hikmah mengapa disunahkan 2 surat tersebut. Kemudian terakhir tentang kesunahan tidur setelahnya. Nah ini mungkin pernah
lihat nggak Pak, ada orang setelah sebelum subuh tidur atau setelah sunnah 2 rakaat sunnah nopo qobliyah subuh tidur. Ada yang pernah melihat nggak? Ini memang ada kesunahannya. Ada kesunahannya walaupun nanti ada khilaf terkait. Oke, nanti saya sampaikan. Ini ada riwayat dari Nabi. Ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah juga dari riwayat dari Imam Bukhari. Anna Nabi SAW yusalli minal laili 11 rakatan fi talal fajr, shalla rakatayn khifat, thumma taji'a ala shiqqatil ayman hatta yaji'al muadzin fa ya'dzin. Jadi Nabi Rasulullah SAW itu terbiasa ketika beliau habis melaksanakan sholat malam 11 rakaat, azan, sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian beliau tidur di samping kanannya ya sambil menunggu iqamah atau sebelum iqamah. Tidur secara ringan di miring sebelah kanan sebelum iqamah. Nah, Imam An-Nawawi menyampaikan ketika menukil hadis ini di Riyadhus Shalihin. Ya, nanti bisa dicek di Riyadhus Shalihin di bab 198. Ada Riyadhus Shalihin di rumahnya? Oke. Jadi kata para ulama, kitab wajib setiap rumah itu selain Al-Qur'an ya. Pertama kan Al-Qur'an harus ada di rumah-rumah kita. Ya, boleh nggak ada kan setiap muslim. Kata para ulama, yang harus ada setelah Al-Qur'an itu adalah Riyadhus Shalihin. Kitab imamnya siapa? Imam An-Nawawi. Ini adalah kitab hadis terpopuler sepanjang zaman. Riyadhus Shalihin, karena di sana memang terdapat hadis tentang keutamaan, tentang yang banyak ya, kisah-kisah, keutamaan surah-surah dan semisalnya. Sehingga sebisa mungkin kita punya Riyadhus Shalihin di rumah. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an, mungkin satu hari satu halaman, sambil kita baca satu hari satu hadis dari Riyadhus Shalihin. Dan itu hadis-hadisnya insya Allah sudah yang diterjemah ya, dan di beberapa cetakan itu sudah ada penjelasan. Oke. Nah, itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi terkait hadis tadi. Hadis tadi itu menunjukkan sunnahnya berbaring setelah 2 rakaat qobliyah subuh dengan sisi tubuh yang bagian kanan, baik orang itu tahajud sebelumnya atau enggak. Baik sebelumnya tahajud atau tidak. Jadi umum. Nah, permasalahannya adalah yang menjadi khilaf juga. Apakah disunahkan kalau orang itu di masjid atau tidak? Itu ada khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan kalau di masjid tidak disunahkan. Yang disunahkan kalau di rumah. Jadi kalau dia sholat 2 rakaat di rumah sebelum subuh, sunahnya tidur dulu. Ya, itu kalau iqamahnya panjang lah. Sekarang masalahnya iqamahnya sebentar. Iya, kita malah bablas nanti ya. Malah melaksanakan sunnah nggak dapat yang fardu. Iya, jadi bangunnya setelah subuh. Sehingga sunnah ini memang agak susah diterapkan di Indonesia. Atau mungkin bisa kalau itu di pesantren ya. Mungkin agak dilamakan, kadang 30 menit ya. Mungkin bisa kan, kadang tidur 10 menit kan cukup ya. Habis azan, kan itu 30 menit ya, kita tidur dulu. Nah itu mungkin di Mekah, Madinah memang, Masya Allah ya, hikmahnya kenapa dipanjangkan, agar kita bisa mengamalkan apa? Sunnah ini, salah satunya. Ya, ketika di rumah. Tapi kalau di masjid bagaimana? Disunahkan enggak? Iya, sebagian ulama mengatakan tidak, karena Nabi itu melakukan itu ketika di rumah saja. Tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan tetap disunahkan, tapi itu sebagian ulama saja. Kebanyakan ulama mengatakan tidak disunahkan, sebagian lagi mengatakan tetap disunahkan. Sehingga kalau ada tidur di masjid sebelum subuh itu jangan dibangunkan. Itu menerapkan sunnah ya. Iya, tidur setelah subuh tadi. Tidur sebelum subuh tadi ya. Oke, tapi takutnya tadi 14 tadi ya. Nah, itu saya nukil di grup ya. Baik, terakhir ya, ini sunah-sunah berangkat masjid. Ya, tadi saya dahulukan sholat rawatib karena sunahnya kan di rumah. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah, kita kan keluar masjid untuk ke masjid. Nah, sekarang kita akan bahas sunah-sunahnya. Sunah-sunahnya hanya 4 ini saya nukil. Kita bahas secara ringkas. Kesunahan pertama bergegas menuju masjid. Ya, setelah kita berwudu di rumah, kemudian bergegas menuju masjid. Nabi menyampaikan dalam riwayat Bukhari, lau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka tahu, maksudnya seandainya manusia tahu pahala yang didapatkan ketika seorang itu bergegas menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk datang ke masjid secara duluan. Ya. Ibaratnya kalau ada event diskon dan semisalnya ya, gratis ini 10 pendatang pertama. Nah, itu kita kan bersegera untuk datang ke masjid. Ya, Nabi mengibaratkan andai kan mereka tahu pahala bergegas menuju masjid, mereka akan berlomba-lomba untuk datang duluan. Oke. Masih ingat salah satu guru kami dulu ketika di Jakarta, di Libya.
Itu adalah satu dosen kami dari Mekah dulu ya. Itu kita kadang iri sama beliau. Beliau dosen ya, syekh itu. Rumahnya ya nggak terlalu jauh dengan masjid ya. Beliau itu selalu datang ke masjid ketika muadzin itu adzan. Ya, beliau selalu datang ke masjid ketika muadzin itu mengumandangkan adzan. Artinya apa? Beliau ya mengutamakan untuk datang ke masjid duluan dan sholat sunnah di masjid. Dan kita para murid pun ya agak malu ya, kadang beberapa murid itu, beberapa mahasiswa itu kadang sholatnya itu kadang ada yang masbuk ya, mungkin subuh ya, kadang ada yang mungkin ketinggalan jamaah dan semisalnya ya. Maka ini sebagai perundungan bagi kita dahulu ya. Baik, ini yang pertama ya, bergegas menuju masjid kecuali bila ada uzur ya, seperti ya tadi ya, mungkin telat bangun ataupun di kamar mandi lama dan semisalnya, maka ini uzur. Kemudian berdoa saat keluar rumah. Nah, ini diantara kesunahan juga. Dan di sini saya sampaikan ada dua doa nih. Doa keluar rumah secara umum, maksudnya keluar rumah kemanapun nih. Dan doa ketika keluar rumah untuk ke masjid. Nah, jadi ada dua doa. Itu saya nukil di bukunya, nanti bisa dibuka di PDF yang saya kirimkan. Pertama, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini mudah doanya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah ditambah la haula wala quwata illa billah. Ini setiap keluar rumah kemanapun, baik ke masjid ataupun kemanapun, ke pasar dan semisalnya. Riwayat kedua, itu juga ada doa lagi, ini agak panjang dan mungkin jarang kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika an adalla au udall au azilla au uzal au adlam au udlam au ajala au jala alayhi. Di antara doa. Pernah mendengar doa ini? Oke, agak panjang emang ya. Tapi doanya ini luar biasa. Oke, itu saya nukil di bawahnya. Itu doa ketika ingin menuju masjid secara khusus. Jadi kita bisa mengamalkan 3 doa sekaligus. Doa keluar rumah dan doa ketika menuju masjid. Bisa 3 doa sekaligus atau 2 doa. Doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, atau bisa mengamalkan riwayat kedua tadi, Allahumma inni a'udzubika an adalla au udall dan seterusnya. Kemudian ketika menuju masjid itu ada doa yang khusus. Itu doa yang bagus sekali. Walaupun agak panjang ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura. Jadi tadi fi qalbi nur, di hatiku cahaya. Wa bi basari nura, wa fi sam'i nura, di pendengaranku cahaya. Wa an yamini, tanganku cahaya. Wa an yasari cahaya. Nura, wa fauqi, di atasku cahaya, wa tahti nura, wa amami nura, wa min khalfi nura, wa ja'alli nur, jadikan aku sebagai cahaya. Ini ada nura semuanya. Di antara hikmahnya adalah nuron di sini adalah petunjuk. Kita meminta petunjuk agar selama di dunia kita selalu berada di bawah bimbingan. Artinya cahaya itu kan ilmu ya, ilmu, kemudian petunjuk itu kan diibaratkan cahaya. Agar kita bisa tertuntun menuju cahayanya Allah atau petunjuk sampai meninggal. Termasuk ketika di hari akhir, ketika kita melintasi sirat, itu kan seseorang akan berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing. Ya, senternya tergantung amalnya di dunia. Kalau itu orang munafik, mereka itu nggak punya cahaya. Mereka mengintai cahayanya orang mukmin. Jadi mereka itu apa? Iya, ngikuti cahayanya orang mukmin. Ketika apa di sirat. Sehingga mereka mengatakan ketika ditinggal jauh, mereka mengatakan jangan terlalu jauh, hatta nattabis min nurikum. Kami ingin mengambil cahayamu. Tapi setelah itu mereka ditinggalkan dan orang-orang munafik dalam kegelapan. Nah, itu juga diantara keutamaannya seseorang akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat ketika melintasi sirat, karena sirat itu gelap. Baik, kesunahan ketiga berwudu di rumah. Sunahnya wudu di rumah, dan itu juga ada hadis yang saya nukil di situ, riwayat Muslim, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu di antara rumah Allah. Jadi bersuci di rumahnya, kata Nabi. Kemudian berjalan. Nah, ini menunjukkan kesunahannya kalau ke masjid itu jalan kaki. Sunahnya. Ya, sunahnya jalan kaki. Bukan naik kendaraan. Tapi boleh juga kalau jauh ya. Tapi sunahnya jalan kaki. Oleh karena itu kata Nabi SAW, yang paling jauh dengan masjid itu yang paling banyak pahalanya. Karena jalannya juga makin jauh. Kemudian untuk melaksanakan sholat maksudnya. Maka di antara keutamaannya ini Nabi menyampaikan di akhir hadis, Allah setiap langkahnya itu akan menghapuskan kesalahan. Kemudian juga akan meninggikan derajat. Jadi setiap langkahnya itu menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat.
Kalau dia melaksanakan wudhu di rumah dan jalan kaki. Jadi harus himpun ini dua tadi. Wudhu di rumah dan jalan kaki. Ini sesekali kalau ke masjid nggak boleh jalan kaki. Akan mendapatkan keutamaan ini. Tapi kalau pakai kendaraan apakah mendapatkan keutamaan ya? Semoga. Semoga tetap mendapatkan keutamaan. Jadi setiap putaran ban. Ya kalau dikiaskan ya, setiap putaran ban kan berarti ya. Karena kan nggak ada langkah kaki. Baik, terakhir berjalan dengan tenang dan santai. Ini terakhir ya. Berjalan dengan apa? Tenang dan santai. Kalau naik kendaraan ya tenang dan santai. Ya 20 saja. Jangan 80 100. Iya. Gunanya 20 atau 40 ya. Nah, termasuk kalau sudah iqamah. Bahkan ini hadis yang saya nukil ini, kalau sudah iqamah, kata Nabi, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikumus sakinati wal waqar." Jika kalian mendengar iqamah, ini kalau sudah dengar iqamah, termasuk kalau sebelum dengar iqamah. Kalau sudah dengar iqamah, itu hendaklah kalian berjalan menuju masjid itu dalam kondisi tenang dan pelan-pelan. Dan wala tusri'u, bahkan Nabi melarang jangan tergesa-gesa. Sunnahnya adalah pelan. Walaupun kita nggak dapat takbiratul ihram, walaupun kita nggak dapat 1 rakaat, tapi kita sudah melaksanakan sunnahnya Nabi untuk apa? Untuk berjalan dengan tenang. Ya, tapi agak bergegas sedikit tidak masalah, tapi jangan lari juga. Karena itu salah satu hikmahnya agar kita bisa khusyuk ketika masuk dalam sholat. Kalau tergesa-gesa, misalnya kadang kan kita terengah-engah dan misalnya kadang malah nggak khusyuk, malah buyar konsentrasinya. Mungkin jalan pelan-pelan itu bukan di jalannya atau mungkin setelah masuk dalam masjid. Oh, okay. Ini tidak dirinci ya, apakah ketika di masjid atau tidak. Secara umum ini tidak dirinci. Baik itu ketika sedang di jalan atau ketika di masjid. Itu sunnahnya ada dengan apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti ya bukan lambat banget, enggak. Ini maksudnya berjalan biasa begitu ya. Sebagaimana kita kalau jalan biasa, tidak terlalu cepat banget, tidak lambat banget, biasa. Baik ketika sedang di tengah jalan, kan kita dengar. Karena Nabi kan menyampaikan idza sami'tumul iqamata. Tapi kalau di zaman dahulu mendengar iqamah itu biasanya memang sudah dekat. Iya benar sama dengan Pak Ismu tadi. Ketika sudah dekat. Karena kan iqamah ketika di rumah kadang belum dengar. Karena iqamah ketika itu kan di masjid. Kan nggak ada mikrofon di zaman Nabi. Sehingga hadis ini bisa juga diperuntukkan bagi orang yang memang itu di dekat masjid. Tapi sekali lagi nggak membatasi. Karena zaman sekarang iqamah itu bisa didengarkan di rumah-rumah kita. Iya, sehingga ketika ke masjid itu tetap pelan-pelan. Karena hikmahnya tadi adalah agar kita bisa pelan-pelan ketika masuk sholat bisa lebih khusyuk. Kemudian Nabi yang menyampaikan apa yang kalian dapati dari imam kalian maka ikutilah. Dapat di rakaat kedua maka ikutilah. Dapat rakaat ketiga ikutilah. Wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang terluput ya diqodho setelah salat. Demikian, alhamdulillah sudah selesai untuk kesunahan di malam hari ini. Kita bahas 2 kesunahan tadi ya, sunnah qobliyah dan sunnah menuju masjid. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Mungkin, oke, monggo Pak Gafur. Oke, Pak Gafur, monggo. Tadi kan disampaikan secara relatif itu Iya, laras. Kemudian kalau posisi sunnah mutlak itu di mana? Apakah ilmu wadah itu ada di dalam sunnah mutlak? Iya. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 2 ya. Ada sholat sunnah yang terikat, muqayyad namanya. Ada mutlak, mutlak. Kita sering pernah dengar ya, mutlak, muqayyad. Muqayyad itu yang terikat. Terikat itu maksudnya ada sebab tertentu. Ada yang tidak ada sebab tertentu, ya ini sholat mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu ya tidak kita masukkan dalam muakkadah baru muakkadah. Karena dia bukan bagian dari rawatib. Benar, terikat tadi ada yang terikat waktu, ada yang terikat sebab. Kalau qobliyah ba'diyah tadi itu terikat dengan waktu ya, terikat dengan waktu. Kalau yang terikat dengan sebab itu misalkan orang masuk masjid. Sholat 2 rakaat, itu kan berarti sholat sunnahnya karena ada sebab. Tapi kalau sholat sunnah secara tidak ada sebab sama sekali, itu tetap masuk dalam keutamaan sholat sunnah secara mutlak. Karena ada hadis dari salah seorang sahabat, Rabi'ah kalau tidak salah namanya, beliau pernah ditanya oleh Nabi. Rabi'ah pernah ditanya, wahai Rabi'ah, kamu minta apa ke saya? Ini Nabi yang menawarkan ya.
Kalau kita ditanya kayak gitu minta apa, Pak? Oke, Robiah menjawab apa? Uri itu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu wahai Rasulullah di surga. Beliau nggak tanggung-tanggung, pengen menemani Nabi. Iya, berarti kalau Nabi itu kan surga paling tinggi, ya kan? Berarti beliau ingin menemani Nabi di surga paling tinggi. Maka apa jawaban Nabi? Apakah ada yang lain? Aw ghairu dzalika? Maka kata beliau, huwa dzak. Itu aja wahai Nabi, cukup. Ya, cukup, nggak ada yang lain. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrtis sujud. Maka bantulah aku agar bisa membersamaimu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Nah, sholat sunnah di sini mutlak, baik itu sholat sunnah yang tadi terikat dengan waktu, terikat dengan sebab, ataupun sholat sunnah yang memang kita itu mutlak tadi. Maksudnya nggak ada sebab, nggak ada apa, kita tiba-tiba sholat sunnah selama itu bukan di waktu terlarang, setelah subuh atau setelah asar. Itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Selain itu boleh. Misalkan yang di antara yang ada dalil khususnya itu adalah sebelum Jumat, sebelum imam naik ke atas mimbar. Itu disunahkan untuk sholat mutlak sebanyak apapun. Ya baik itu 20 rakaat atau berapapun itu sunnah. Kita datang jam 11 misalkan, itu sholat sunnahnya adalah kita sholat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar. Itu. Jadi itu, Pak. Kalau ditanya apakah sholat sunnah mutlak itu muakkadah, lebih kepada ghairu muakkadah ya. Lebih karena ya maksudnya bukan tidak ditekankan karena memang tidak ada keutamaan khusus. Tapi bukan termasuk rawatib. Bukan termasuk. Wow, wallahu taala alam. Nggih, monggo Pak Isnu. Sholat sunnah yang 4 rakaat. Nggih. Itu melaksanakan langsung 4 rakaat. Terus tahiyatnya itu maksud tahiyat awal apa tahiyat akhir? Nggih, tanpa tahiyat. Langsung 4 sekaligus. Seperti yang dilakukan oleh maksudnya yang terakhir itu langsung tahiyat awal apa tahiyat akhir? Oh, tahiyat akhir. Langsung tahiyat akhir ya. 4 rakaat langsung ya. Di rakaat keempat itu berarti tahiyat akhir. Tawarruk ya. Tawarruk. Itu ada khilaf juga sebenarnya. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i itu tawarruk. Tawarruk ya. Maksudnya di rakaat terakhir yang enggak ada tasyahud awalnya. Ya, itu tawarruk. Sunahnya tawarruk. Tapi kalau ingin iftirash juga tidak masalah. Iftirash juga. Tapi yang dibaca adalah tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid atau sampai salawat atas keluarga Nabi. Tapi apakah dijeda dengan tasyahud? Tidak. Kalau ingin melaksanakan 4 rakaat, walaupun itu ada khilaf, boleh atau tidaknya. Tapi ulama Syafi'iyah membolehkan. Sebagian ulama lain enggak membolehkan. Jadi lebih utama tadi memang apa? Mathna wathna. Karena ada dalil lain, sholatul laili wan nahar mathna wathna. Sholat malam ataupun sholat yang ada di siang hari itu 2-2. Maksudnya 2 rakaat lebih utama. Demikian Allah taala alam. Satu lagi ya. Nggih. Kita disunahkan untuk sholat ya. Nggih. Rawatib. Disunahkan untuk sholat di sisi lain ada hadis bergegas untuk menuju masjid. Ini kan bertabrakan. Kalau kita bergegas menuju masjid, baru dengan adzan langsung ke masjid, berarti kan kita tidak mengamalkan sunnah rawatib, sholat sunnah di rumah. Itu gimana? Oke, sebenarnya dua-duanya bisa digabungkan ya. Dua-duanya bisa digabungkan. Jadi ketika adzan, kita langsung sholat 2 rakaat di rumah, langsung bergegas. Itu juga termasuk dalam keutamaan bergegas juga ya. Karena kita melaksanakan sunnah yang lainnya. Sehingga dalam hal ini kita melaksanakan 2 sunnah. Sunnah sholat 2 rakaat di rumah, selesai kita langsung bergegas. Langsung bergegas. Demikian insya Allah mendapatkan 2 keutamaan tadi. Kalau ingin menggabungkan ya. Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa di antara kebiasaan Nabi ketika sholat Isya misalkan ya, itu kadang beliau memang melambatkan diri untuk datang ke masjid. Karena rumah beliau kan dekat Masjid Nabawi ya. Jadi ketika beliau datang baru iqamah. Beliau datang baru iqamah. Demikian. Jadi ini untuk imam itu memang Nabi itu membiasakan agak datang itu ketika iqamah. Nabi. Sehingga Nabi lebih banyak di rumah untuk sholat. Tapi kalau bagi yang makmum tadi jamaah itu memang bergegas. Bagi makmum ataupun jamaah, kalau dia ingin mengamalkan di rumah dulu baru langsung bergegas. Tapi kalau sebagai imam, kalau dilaksanakan oleh Nabi SAW,
itu beliau memang lebih lama di rumah. Beliau belum keluar, itu baru sahabat iqomah. Tergambar ya. Seperti di Masjid Darul Hijrah ya. Kalau ada yang pernah mungkin jenengan main Darul Hijrah ya. Itu imam datang, itu langsung iqomah ya. Dan memang imam tadi sholat di rumah. Di rumah sholat di rumah. Allah Ta'ala alam. Nah, terkait menggabungkan sholat sunnah ya, di antara yang boleh digabungkan itulah tahiyatul masjid. Jadi jenengan boleh misalkan ketika masuk masjid itu bisa melaksanakan tiga sholat secara langsung dalam satu waktu. Oke. Satu, sholat sunnah qobliyah. Misalkan kita sholat di masjid ya. Qobliyah, misalkan subuh tadi, qobliyah subuh. Kemudian apa? Tahiyatul masjid, satu lagi sholat sunnah wudhu. Karena kita kan sebelumnya wudhu. Jadi dalam satu kali sholat kita bisa dapat tiga sholat. Yang bisa digabung itu nggih. Wudhu dengan tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan yang lainnya. Adapun rawatib sesama rawatib nggak bisa digabung. Termasuk rawatib dengan witir atau rawatib dengan sholat tahajud atau dengan sholat witir tadi nggak bisa digabung. Ya, nggak bisa digabung. Karena witir kan juga 3 rakaat ya. Adapun rawatib 2 rakaat. Oke. Mengenai pengertian sholat sunnah fajar, Iya. itu adalah mengamalkan sholat fajar itu kan ada mengertikan sholat sunnah, Oke. tapi ada yang mengamalkan itu berdiri sendiri. Jadi sebelum masuk subuh itu ada yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Sehingga apakah memang ada perbedaan atau memang pengertiannya sholat fajar itu naik sholat sunnah? Ya. Bismillah, tidak ada ya, tidak ada perbedaan. Jadi 2 rakaat fajar tadi, rakaat al-fajr itu maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah. Tidak ada perbedaan. Malah tidak sunnah kalau dia menambah 2 rakaat lagi. Ada kisah terkait itu tapi saya lupa kisahnya. Ini saya nukil di grup saja. Jadi kisah seorang sahabat yang dia menambah, saya lupa antara sahabat atau bukan. Intinya dia menambah rakaat apa? Sebelum subuh. Lebih dari 2 rakaat. Sunnahnya kan hanya 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dia menambah. Jadi mengatakan yang saya lakukan itu baik kan sholat. Ya, apakah aku akan diazab karena aku melaksanakan sholat? Maka apa yang menegur ini? Serupa ini salah seorang sahabat yang menegur. Allah tidak mengadabmu karena engkau sholat, tapi mengadabmu karena engkau menyelisih Nabi. Ya, mukhalafat kali sunnah sholat. Kecuali kalau ada sebab ya. Seperti tadi dia 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat lagi sunnah wudhu. Itu boleh. Maksudnya sholat sunnah wudhu tadi boleh disendirikan. Kita tahiyatul masjid, kemudian sholat 2 rakaat lagi untuk qobliyah. Itu boleh juga disendirikan. Boleh juga. Tapi sebenarnya satu kali tadi sudah cukup. Sudah cukup. Jadi qobliyah, tahiyatul masjid, dan 3 niat dalam satu waktu. Itu bisa mendapatkan kesunahan. Tidak perlu disendirikan. Ya, karena sunahnya memang 2 rakaat ini 2 rakaat yang ringan. Agar kita membuka hari itu dengan sesuatu yang ringan. Ya, itu diantara hikmahnya. Kenapa Nabi kok membuka sholat di awal hari dengan ringan agar lebih semangat dalam ibadah. Diantara hikmah. Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ya. Terus ini mengenai kedatangan yang awal. Artinya batas awal untuk datang ke masjid itu ditentukan dengan apakah azan atau sebelum azan. Iya, batas awal di sini bersegera. Ini adalah setelah adzan ya, setelah adzan dan setelah sholat sunnah di rumah. Nah itu, setelah adzan dan setelah sholat sunnah di rumah. Batasnya sampai kapan? Sampai sebelum imam melaksanakan sholat. Itu batas akhirnya. Insya Allah tetap mendapat pahala bergegas. Ya, jadi batas paling sempurna setelah adzan, sholat sunnah di rumah langsung berakhir. Maksimal sampai apa? Maksimal sampai sebelum imam takbir. Jadi kita mendapatkan takbir imam. Yang penting mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu batas akhirnya, mendapatkan keutamaan
berbekas insya Allah. Demikian. Karena juga ada dalil lain yang menyampaikan keutamaan apa? Mendapatkan soft pertama dan mendapatkan takbiratulnya imam. Demikian. Allah Ta'ala alam, ini yang saya pahami dari beberapa hadis yang para kaya baca. Gitu. Oke. Bagus pertanyaannya, gitu. Apakah tidak takut seperti sholat wajib ya? Iya, gimana jawab? Iya. Karena memang Nabi alaihissalam ini senantiasa menjaganya. Yang penting itu adalah keyakinan kita. Kita meyakini bahwa itu sholat sunnah. Ada yang merutinkannya itu sebagai bentuk kita meneladani Nabi. Sebagai bentuk meneladani Nabi. Dan tadi sudah kita jelaskan, sholat sunnah muakkadah itu adalah sholat sunnah yang memang itu senantiasa dikerjakan oleh Nabi. Ya. Dan kita juga sebagai umatnya disunahkan untuk meneladani Nabi. Nabi saja tidak pernah meninggalkannya. Apalagi kita umatnya. Yang penting adalah keyakinan kita bahwa itu bukan sebuah kewajiban, tapi kita meyakini sebagai sebuah kesunahan agar kita mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Iya. Adapun masalah kita meyakini wajib atau tidaknya itu masalah lain. Iya. Tidak termasuk dalam perkara tersebut insya Allah. Apalagi tadi Nabi alaihissalam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Apakah itu wajib? Tidak. Tapi ini sebagai kegigihan beliau dalam mengamalkan sunnah. Itu kita jumpai dari banyak sahabat ya, mereka memiliki amalan khusus. Ya, seperti Bilal misalkan, itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendengarkan terompah beliau di surga. Orangnya belum masuk surga, terompahnya sudah masuk surga dulu, sandalnya yang masuk surga dulu. Tapi andaikan kita meluput darinya, kita tidak mengkodoknya, itu tidak masalah karena tadi memang itu sunnah. Ya, karena itu memang itu sunnah. Demikian. Allah Ta'ala. Khawatir nanti kalau di dunia pertanyaannya bukan ada kaitannya tadi. Terkait sholat sunnah yang 4 rakaat 1 sama. Itu tadi kalau saya tidak salah dengar itu juga bikin virus. Oke. Padahal saya pernah mendengar virus itu bisa dilakukan ketika sholat itu kurang dari 3 rakaat. Oke, benar. Dan itu sunnah maupun wajib. Jadi kalau kita terkait dengan virus itu juga gimana? Oke, terus di Syafi'iyah juga demikian. Pendapat ulama Syafi'iyah ini ketika rakaat menjelang salam, rakaat yang menjelang salam, itu sunahnya tawarruk. Ini saya sampaikan bahwa Syafi'iyah dulu, rakaat sebelum salam itu tawarruk, baik itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Itu yang diamalkan sebagian besar kaum muslimin di Indonesia ya. Apapun berapapun rakaatnya, pokoknya setelahnya salam itu adalah tawarruk. 1 rakaat misalkan 2, 1 ya, 1 rakaat di sholat witir itu sunahnya tawarruk. Namun pendapat ulama Hanabilah itu yang seperti yang jadikan sampaikan tadi. Pendapat Imam Ahmad itu yang banyak diamalkan oleh sebagian kawan-kawan kita. Maaf saya sebutkan Muhammadiyah ya. Diamal itu pendapat Imam Ahmad tadi seperti jadikan sampaikan. Dan saya perlu meneliti lagi terkait 2 dalil yang dijadikan landasan kedua mazhab ini. Tapi yang sampaikan tadi itu memang ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat rakaat ini itu dengan apa? Iftiros. Ya, ketika sholat 2 rakaat itu apa? Iftiros. Atau kalau lebih tadi itu dengan tawarruk. Ya, itu juga lebih dekat dengan sunnah insya Allah. Tapi andaikan mengamalkan yang Syafi'iyah tadi ketika menjelang salam itu tawarruk, itu juga tidak masalah. Demikian Pak ya. Jadi ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau 2 rakaat atau kurang itu iftiros. Ada yang mengatakan berapapun rakaatnya pokoknya setelahnya salam itu tawarruk. Itu tawarruk. Termasuk kalau seseorang masbuk. Ini juga ada masbuk di rakaat terakhir. Imamnya tutup tahiyat akhir, kita apa itu? Tawarruk atau iftiros?
Nah, itu ada itu khilafnya di antara dua itu. Ulama Syafi'iyah itu diamalkan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia itu iftirosh. Karena setelahnya nggak salam, kan masih berdiri setelahnya. Sehingga iftirosh, yang berdiri. Nah, sebagian kaum muslimin juga itu mengamalkan pendapat Imam Ahmad tadi, itu tawarruk. Ya, tawarruk. Ya, karena mengikuti imam. Tawarruknya karena mengikuti imam. Tawarruknya karena mengikuti imam. Ya, bukan karena itu duduk tahiyyat ya, karena itu mengikuti imam. Ya, Allah Ta'ala. Insya Allah perkara ini luas ya, perkara yang luas. Kita tidak memaksa untuk mengikuti satu pendapat, karena memang ini pendapat yang muktabar itu yang diamalkan oleh ulama-ulama besar zaman dahulu. Karena kita bukan ulama, ya, kita juga tidak bisa meneliti hadis-hadis. Kita bisa taklid mengikuti pendapat yang kita yakini itu paling benar. Demikian. Allah Ta'ala. Cukup? Cukup, ya? Alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya dari online terkait kalau kita bangunnya kesiangan sehingga sholat subuhnya terlambat. Apakah sholat sunnah fajar masih bisa dilakukan atau langsung sholat subuh? Ya, tetap laksanakan sholat sunnah fajar. Bahkan kalau kita kesiangannya setelah terbit matahari, ya, setelah terbit matahari baru bangun, maka tetap disunahkan untuk 2 rakaat sebelum subuh, baru 2 rakaat subuh. Tapi kodok ya, dua-duanya kodok. Tetap disunahkan dan semoga tetap mendapatkan keutamaan karena dia terbiasa melakukannya kemudian terluput karena suatu sebab. Insya Allah tetap mendapatkan keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan lagi di 2 pekan berikutnya, di sunnah-sunnah berikutnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.